Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Lili Wijati. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan nilai komprehensif dari bukunya Dr. Maksudin MAG. Pada buku pendidikan nilai komprehensif ini ada beberapa bab yang akan dibahas. Yang pertama itu tentang konsep nilai, di mana nilai itu menurut Mulyana Rohmat itu nilai adalah segala sesuatu yang dianggap bermakna bagi kehidupan seseorang yang dipertimbangkan berdasarkan kualitas benar, salah, baik buruk, indah tidak indah, yang orientasinya bersifat antroposentris dan teosentris. Menurut Bertrand, nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, dan sesuatu yang disukai dan diinginkan. Sedangkan objek nilai itu berupa tindakan, benda, hal, fakta, dan peristiwa, termasuk di dalamnya norma, serta semua yang berorientasi pada kemaknaan nilai menurut pertimbangan manusia. Dan pertimbangan manusia yang didahului pengetahuan dan kesadaran terhadap nilai ilahi atau nilai ketuhanan. Selanjutnya tentang sumber nilai. Ada 3 sumber nilai. Yang pertama itu sifat kodrati manusia, yang dimana manusia itu memiliki sifat kodrati, dimana manusia itu contohnya itu sebagai makhluk sosial. Yang kedua, norma acuan hidup manusia. Ada 6 norma sebagai acuan pokok yang menuntun dan mengendalikan diri dalam setiap kehidupan manusia, yaitu ada norma agama, budaya adat atau tradisi, hukum positif atau negara, norma keilmuan, dan norma metafisis. Yang ketiga itu dimensi dan sistem kehidupan manusia. Dalam sistem kehidupan manusia itu setiap organisme kehidupan manusia memiliki 5 sistem, yaitu sistem nilai, sistem budaya, sistem sosial, sistem personal, dan sistem organik. Selanjutnya tentang konsep pendidikan nilai. Pengertian pendidikan nilai itu menurut sastra prateja, pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Mardiatmaja juga menyatakan bahwa pendidikan nilai merupakan bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkan secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pada dasarnya, dari beberapa pendapat itu dimaksudkan bahwa pendidikan nilai itu adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai dalam peserta didik yang tidak harus merupakan satu program atau pelajaran secara khusus. Adapun tujuan dan landasan pendidikan nilai itu menurut Plato, tujuannya yang paling tinggi dalam pendidikan adalah masalah pengetahuan yang baik, tidak semata-mata berisi kesadaran, kesenangan, dan manfaat tertentu, tetapi mengenali diri sendiri. Ada 4 landasan yang berkaitan dengan pendidikan nilai, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan estetis. Oke, pendekatan pendidikan nilai. Di sini menurut Hirsch tahun 1980, di mana berbagai pendekatan yang berkembang atau ada 6 pendekatan yang banyak digunakan, yaitu pendekatan pengembangan rasional. Itu pendekatan yang difokuskan untuk memberikan peranan pada rasio atau akal. Yang kedua, pendekatan pertimbangan nilai moral. Jadi pendekatan ini difokuskan untuk mendorong peserta didik untuk membuat pertimbangan moral dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah moral. Dan yang ketiga, itu pendekatan klasifikasi nilai, yaitu pendekatan yang difokuskan pada salah satu usaha untuk membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatan diri sendiri. Dan yang keempat, itu pendekatan pengembangan moral kognitif, yaitu pendekatan yang difokuskan untuk memberikan penekanan pada aspek kognitif. Yang kelima, pendekatan perilaku sosial, yaitu pendekatan yang difokuskan untuk memberikan
penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, mendorong peserta didik untuk melihat dari mereka sendiri dan mengambil bagian dalam kehidupan bersama di masyarakat, lingkungan masyarakat. Dan yang keenam itu pendekatan penanaman nilai. Di sini suatu pendekatan yang difokuskan untuk memberikan penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial tertentu oleh mereka. Menurut Ellis, itu mengklasifikasikan berbagai pendekatan yang berkembang menjadi 3, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan perilaku. Selanjutnya tentang strategi, metode, dan teknik pendidikan nilai. Untuk mengaplikasikannya, itu pendidikan konsep nilai tersebut diperlukan beberapa metode, baik metode langsung maupun metode tidak langsung. Metode langsung mulai dengan menentukan perilaku yang dinilai, baik sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Metode tidak langsung tidak dimulai dengan menentukan perilaku yang diinginkan, tetapi dengan menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku yang baik itu dapat dipraktikkan. Strategi pendidikan nilai, di situ ada beberapa strategi, yaitu yang pertama inculcating, yaitu menanamkan nilai dan moralitas. Yang kedua modeling, yaitu meneladankan nilai dan moralitas. Yang ketiga itu facilitating, yaitu memudahkan perkembangan nilai dan moral. Yang keempat skill development, yaitu mengembangkan keterampilan untuk mencapai kehidupan pribadi yang tentram dan kehidupan sosial yang kondusif. Dan menurut Mariana, itu beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendidikan nilai, yaitu melalui sastra, sejarah, IPA, dan matematika. Selanjutnya, teman-teman, tentang teori pengelolaan nilai. Yang pertama itu ada fungsi fungsionalis. Secara teoritik, ada 2 jalur peserta didik memperoleh nilai, yaitu dengan jalur nilai melalui otak dan fungsi akal atau pikiran, dan jalur melalui fungsi hati atau fungsi perasaan. Para fungsionalis meyakini bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui proses penginderaan, diikuti perasaan atau sikap, kemudian melahirkan keyakinan dan disusul kesadaran. Oke, selanjutnya untuk psikologi sufi. Dalam psikologi sufi, kalbu dalam keragaman tingkatannya itu mendapat tempat yang lebih tinggi daripada akal dan nafsu, karena kalbu memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam sistem nafsani manusia. Kalbulah yang memutuskan dan menolak sesuatu. Kalbu juga yang memikul tanggung jawab atas apa yang diputuskan. Oke teman-teman, teori yang ketiga itu ada teori tazkiyah. Dengan tazkiyah, manusia akan memperoleh kesadaran diri dan selanjutnya akan memperoleh pula kesabaran. Tujuan tazkiyah itu adalah untuk memurnikan dan membentuk diri. Ada 6 komponen yang merupakan sarana tazkiyah. Yang pertama itu adalah zikir. Yang kedua ibadah. Yang ketiga itu tazkiyah melalui taubah. Yang keempat itu tazkiyah melalui sabar. Yang kelima tazkiyah melalui muhasabah. Dan yang keenam tazkiyah melalui doa. Dapat disimpulkan bahwa tazkiyah dengan berbagai sarananya dapat melahirkan suatu kesadaran diri akan masa depan dalam hati setiap mukmin. Oke, selanjutnya teman-teman tentang dialektika sebagai dasar internalisasi nilai. Peserta didik dalam menginternalisasikan nilai moral itu berlangsung secara dialektik. Berpikir dialektik itu berlangsung dalam 3 proses secara stimulan. Yang pertama,
itu internalisasi atau penyesuaian diri. Yang kedua itu objektivisasi atau interaksi sosial. Yang ketiga itu internalisasi atau pengidentifikasian diri. Setiap tindakan senantiasa diikuti oleh suatu gagasan dan nilai. Jika suatu tindakan itu tidak membawa manfaat atau tidak berguna, tindakan itu tidak mempunyai nilai. Dalam dunia pendidikan, yang didasarkan pada nilai akan dapat melahirkan anak-anak yang memiliki keseimbangan dalam memahami duka cita atau kegembiraan dalam segala hal atau dalam segala situasi keadaan. Oke. Yang kelima itu tentang esensi nilai dalam perspektif fenomenologi. Islam memberikan perhatian kepada manusia untuk memperhatikan berbagai fenomena alam dan memikirkan atau merenungkan keindahan berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti langit, bumi, jiwa, dan semua makhluk yang ada di jagat raya. Esensi nilai dalam perspektif fenomenologi mencakup nilai sebagai pusat moralitas, nilai mendahului pengalaman, nilai bersifat mutlak dan a priori. Nilai ditemukan bukan diciptakan, nilai dirasakan bukan dipikirkan, dan nilai hierarki. Keenam, dapat disimpulkan bahwa keenam itu pandangan sekuler itu tersebut tampak relevansinya dengan pandangan nilai dalam Islam. Oke teman-teman, untuk materi yang terakhir tentang dinamika siswa dalam mengidentifikasi dan menginternalisasi nilai. Di dalam melakukan identifikasi dan internalisasi nilai moral, itu yang paling penting tidak berpijak pada 4 hal yang dikonsepsikan dalam pendidikan nilai, yaitu keputusan moral, pikiran moral, tindakan bermoral, dan metode langsung pendidikan nilai. Dilihat dari sisi pengembangan nilai, pendidikan adalah suatu proses ilmiah pengembangan format kemampuan dan pemikiran yang diinginkan yang berhubungan dengan isu nilai-nilai. Nilai-nilai membentuk suatu aspek penting dari semua aspek pengembangan kepribadian manusia. Pengembangan kepribadian manusia itu berkenaan dengan nilai-nilai individu dan nilai-nilai sosio-kemanusiaan yang meliputi fisik, intelektual, moral atau etik, rohani, sosial keluarga, dan kebangsaan. Oke teman-teman, demikian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.